baik, halo semuanya, saya Rika Nur Anisha dari kelompok 1 Kalpro akan mengerjakan Lamsel nomor 2 mengenai zodiak. Nah, ini untuk soalnya, dimana pilihan pertama itu user mengecek zodiak apa yang ingin dia cek sesuai tanggal dan bulan lahir. Lalu di pilihan kedua itu user mengecek ramalan apa yang diberikan ketika dia menunjukkan zodiak yang sesuai dengan tanggal dan bulan lahirnya. Kita coba ke algoritma deskriptifnya dulu. Yang pertama itu ada mulai program, lalu kita deklarasikan variabel til, yaitu pilihan, tanggal, bulan, dan A bertipe integer. Ini tanggal bulan ya, tapi aku singkat jadi TBL, BLM, dan A itu ya variabel bebas. Nah, terus yang langkah ketiga itu kita tampilkan menu pilihan. Sesuai soal tadi, pilihan pertama itu mengecek zodiak berdasarkan tanggal dan bulan lahir Nah, terus pilihan kedua itu memasukkan zodiak dan membaca ramalan. Langkah 4, kita meminta pengguna memasukkan pilihan menu dan simpan ke variabel til. Jadi ini kita masukin ke variabel til. Nah, jika pilihan bernilai 1, maka program meminta pengguna memasukkan bulan dan tanggal lahir, kemudian membandingkan nilai tersebut dengan rentang tanggal zodiak menggunakan cabangan if else, lalu menampilkan tanda zodiak yang sesuai atau pesan kesalahan jika tidak ditemukan. Lalu langkah 6, jika pilihan bernilai 2, maka program menampilkan daftar zodiak, meminta pengguna memasukkan nomor zodiak, kemudian menampilkan ramalan sesuai pilihan menggunakan struktur suitcase atau pesan kesalahan jika input tidak valid. Lalu selesai. Untuk code-nya itu yang pertama kita deklarasi variabel, itu ada variabel til, tanggal, bulan, dan A yang bertipe integer. Terus kita mulai, kita begin. Terus tampilkan menu. Yang pertama itu mengecek zodiak dengan tanggal lahir, tanggal lahir. Tanggal lahir. Terus yang kedua itu ada pilihan menu, masukkan zodiak dan baca ramalannya. Terus tampilin juga yang ketiga, di baris ketiga itu ada masukkan pilihan. Nah, kita masukkan pilihannya kan cuma ada 1 sama 2 ya, jadi ya masukin antara 1 dan 2. Terus lanjut, jika pilihan bernilai 1, maka mulai tampilkan masukkan bulan lahirmu. Nah, kita input nilai yang disimpan di variabel BLM atau bulan. Lanjut, masukkan tanggal lahirmu. Ini tampilkan tulisan masukkan tanggal lahirmu. Lalu TBL, ini artinya kita input nilai yang disimpan di variabel TMPL atau tanggal. Nah, terus udah nih, kita udah masukin tanggal sama bulan. Nah, terus dia bakal ngecek yang mana yang sesuai bulan sama tanggal lahir kita itu sesuainya di zodiak apa. Misal di tanggal 1 bulan 6 dia ngecek ini
bulan 3 udah jelas bukan, dia langsung loncat ke sini. Nah ternyata di dia di Gemini. Nah berarti dia bakalan ngecek cuma sampai sini. Sisa ini dari yang kepunyaan Cance kan, Cance sampai Pisces ini dia gak bakal cek karena dia udah nemu jawabannya di Gemini. Nah sedang kalau misal kita masukin input tanggal, misalnya kita masukin 35, itu kan gak sesuai ya, dia bakal nampilin tanggal atau bulan tidak valid karena dia nggak bisa nemu di sini, jadi dia bakal nampilin ini. Terus nah selesai jika pilihan satu tadi selesai, terus kita lanjut ke pilihan kedua nih. Kalau kita input pilihannya sama dengan 2, dia bakal nampilin masukkan nama zodiakmu. Terus kita masukin kita input nilai yang disimpan di variabel A, dimana itu misalnya 1 itu Aries yang sesuai ini tadi, 1 Aries, 2 Taurus, 3 Gemini, 4 Cancer, Leo, Virgo, dan seterusnya. Nah dimana misal kita pilih 1, nah dia bakal input kamu percaya diri, menjadi, dan seterusnya. Terus kalau misalnya kita malah yang kita masukin itu nggak sesuai, misalnya kita inputnya 13, kan nggak ada ya, jadi dia bakalan nampilin pilihan tidak valid. Terus tutup deh. Terus kita ke flowchartnya. Nah flowchartnya itu dimulai dari kita mulai pakai oval start, terus kita masukin pilihannya, dimana 1 tadi ya mengecek pilihan dari bulan dan tanggal lahir. Terus yang kedua itu yang kedua tadi apa ya, pokoknya itu membaca ramalan. Ya kita input zodiak dan nanti bakal dibacain ramalannya apa. Nah terus kita masuk ke itu tadi, masuknya ke ini ya guys, ke input, jadi pakai jajar kejang. Terus kita masuk ke if, ini pakai belak ketupat. Jika pil sama dengan 1, kita input tanggal sama bulan, terus dia bakal ngecek jika bulan sama dengan 5 dan tanggal lebih dari sama dengan 21, atau bulan sama dengan di bulan 6 dan tanggalnya kurang dari sama dengan 20, maka Gemini, dan seterusnya. Gimana ya, sama kayak tadi, kalau misalnya nggak ada dari pilihan ini, dia bakal nampilin output tanggal atau bulan tidak valid. Nah terus itu tadi pilihan pertama. Kalau pilihan kedua itu dia bakalan nampilin Pisces, 1 Pisces, 2 Taurus, segala macam. Terus ini yang kotak ini
kotak persegi maksudnya. Ini tuh termasuk ke proses yang mana yaitu switch pilihan. Terus kalau udah kita masuk ke if case, ini case semuanya. Case 1, jika si case nya sama dengan 1 maka dia tampil ini. Case sama dengan 4 misal case nya sama dengan 9, dia bakal ngeluarin output optimis dan jujur, dan seterusnya. Terus kalau misalnya kita input nggak sesuai yang ada di sini, dia bakal menghasilkan pilihan tidak valid. Terus and ini tadi juga hanya kalau misal dia udah dapat output, dia bakal end. Terus langsung aja kita ke program. Di sini include iostream. Ini untuk memanggil library iostream biar kita bisa pakai fungsi cin dan cout. Terus using namespace std itu biar kita tidak mengulang std setiap kita memakai fungsi cin dan cout. Terus main ini fungsi utama program dimulai. Terus terus kita deklarasi variabel pilihan tanggal pil tgl bln. Ini bertipe integer karena ya tanggal dan bulan nggak mungkin koma-komahan, jadi bilangan bulat. Terus tampilkan mengecek zodiak dengan tanggal lahir. Ini si pilihannya tadi ya. Terus tanda miring n itu biar enter ke baris selanjutnya yang di bawahnya, kurang lebih mirip sama NDL lah. Terus yang kedua ini tampilkan zodiak dan baca ramalannya, lalu enter. Lalu masukkan pilihan cout pada tampilan masukkan pilihan. Lalu kita masukkan pilihan antara 1 dan 2. Nanti dia bakal tersimpan di variabel fill. Nah, kita masuk ke if jika fill sama dengan 1, maka tampilkan masukkan bulan lahirmu. Terus kita input nilai yang disimpan di variabel bln. Terus masukkan tanggal lahirmu, dia bakal nampilin itu di bawah si masukkan bulan lahirmu. Lalu kita kita input nilai yang disimpan di variabel tanggal. Terus dari bulan dan tanggal lahir yang kita masukin, dia bakal ngecek kita tuh di kategori mana. Nah, misal kita lahir di tanggal 21 nih, 21 bulan 8. Jangan deh, misal kita di Scorpio, misal lahirnya di tanggal 7 bulan 11. Nah, dia bakal ngecek, ini salah. Terus di sini di Scorpio ini dia kayak wah benar. Nah, jadi dia bakal berhenti. Dia bakalan kayak langsung muncul output kalau misal
zodiak kamu adalah Scorpio. Nah, sisanya yang dari else if baris ke 30 sampai ke sini 39 nih gak bakal dia cek karena dia udah ketemu jawabannya di Scorpio tadi. Nah, udah dicek sampai ke ini Pisces, ternyata nggak ada yang cocok nih. Dia bakal nampilin tanggal atau bulan tidak valid, lalu NDL antar ke baris selanjutnya. Terus kalau ternyata kita terus ini kita akhiri si kurung kurawal dari si pilihan 1 ya. Terus kalau misalnya kita bukan masukin pilihan tadi sama dengan 1 tapi sama dengan 2, kita pakai else if. Terus kita buka si kurung kurawal, terus kita tampilin pilihannya, kita tampilin si switch pilihan, dimana itu 1 Aries, 2 Taurus, 3 Gemini, 4 Cancer, dan seterusnya. Nah, terus kita masukin, terus dia bakalan salah di film tadi, maaf, kita mulai kalau misalnya kita jika pilihan kita sama dengan 2, dia bakalan nampilin daftar ini see out, dia bakalan nampilin di layar tuh 1 Aries, 2 Taurus, 3 Gemini, 4 Cancer, 5 Leo, 6 Virgo, dan seterusnya. Terus dia juga bakal nampilin masukkan nomor zodiakmu, terus kita input nomor zodiak ini yang disimpan di variabel A. Dari si A tadi dia masuk ke case, dimana kalau ini tuh kayak ibarat keterangan aja ya yang dari si alpha tuh Aries ini. Nah, yang penting tuh ini, jadi kalau misalnya kita masukin 1, dia bakal muncul, berarti kan kita Aries nih. Misalnya aku pilih zodiak aku Scorpio, jadi aku di CNA ini yang masuk ke nomor zodiakmu ini, aku otomatis masukin nomor 8 kan. Nah, dia bakalan nampilin output ini berarti, kamu intuitif dan misterius gitu ya. Ini kasus-kasusnya dari 1 sampai 12. Nah, kalau misalnya aku milihnya bukan dari 1 sampai 12, dia balik ke setelan awal, dimana dia bakal nampilin pilihan tidak valid, lalu enter ke baris selanjutnya. Kita tutup deh pilihannya kasus tadi. Terus kita tutup juga else if dari si pilihan jika pilihan sama dengan 2. Terus kita tutup si program utama kita. Jadi kurang itu untuk menutup program. Nah, coba kita run ya. Kita buang. Nah, misal aku mau ngecek zodiak dengan tanggal lahir dulu ya. Jadi aku masukin pilihannya 1, bulan lahir 14, tanggal lahirnya 7. Wah, dia bakalan nampilin output zodiak kamu adalah Scorpio. Nah, coba kalau bisa kita ke
jika pilihannya dua ya, masukkan pilihannya dua. Nah, dia bakal nampilin output ini. Oke, keterangan inilah ya. Nah, terus nomor zodiak, maksudnya dari keterangan ini, zodiak kamu apa? Scorpio lah. Kapan? Nah, dia bakal nampilin output dari yang kita udah kasih penjelasan tadi. Scorpio artinya kamu intuitif dan misterius. Nah, kalau udah deh. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai Samsung nomor 2. Mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan dalam menjelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.